wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum kepada guru kita Al-Mukarram Pak Kiai Ahmad Fauzi. Ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua SD 02 atas sambutannya. Ahmad Fauzi waktu saya silakan. Wa ilaihi falyatafaddal mashkuran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mana teh? Mana teh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa imamil muttaqin wa syafi'il muznibin wa qaidi hurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in, amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh war rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wal qalbi war ruh bisirri ismi budduh ya quddus ya subuh ya rabbal malaikati war ruh birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati para bapak, para ibu, adik-adik, para aitam, para asatid, para guru, semua yang hadir malam ini, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan ampunan serta kasih sayangnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang kita hormati sahibul bait, sahibul majlis, yaitu Bapak Wid sekeluarga yang berbahagia, juga guru kita yang kita hormati Bapak Dr. Andes Haji Sahih Bukhari, dan juga Patri sebagai tokoh para sepuh RW ya. Para sepuh, para tokoh, bapak-bapak, hadirin semua yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah, malam ini kita bisa hadir di tempat ini. Ini majlis yang mulia, karena majlis ini adalah termasuk majlisul ilmi, tempat kita menuntut ilmu Allah. Sehingga majlis seperti ini kalau dihadirkan dan kita hadir dari rumah menuju tempat ini, apa kata Rasulullah, idza man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yajid. Taklim seperti ini fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka orang itu akan diberikan pahala seperti orang yang jihad di jalan Allah, li'ila'i kalimatillah,
Islam wal muslimin hatta yarji'a, sampai dia dan semua kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Kalau orang mati syahid fisabilillah, kemungkinannya begini Pak, kalau dia mati di medan perang, pahalanya dua. Pertama, diberikan pahala yang banyak. Kedua, orang itu dicatat sebagai orang yang mati syahid. Syahid. Surga itu Pak, surga. Bapak datang kemari, kesandung di sono pojokan, mati, insya Allah surga. Cuma jangan berdoa, mudah-mudahan kesandung mati, jangan. Mentang-mentang surga, ntar pengen mati lagi. Lah kalau semuanya pengen mati, mati beneran bagaimana? Kalau orang yang berperang di jalan Allah fisabilillah selamat bisa kembali ke rumahnya, juga dua diberikan Allah nilai. Pertama, az-zafru, namanya kemenangan. Kedua, al-ghanimah, dia mendapatkan keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Diberikan kemudahan, kelancaran rezeki, dan semua urusan dunianya, urusan akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, malam ini kayaknya sudah menjadi tradisi Pak, viral ini. Semua tempat-tempat majlis-majlis yang rutinitas kita adakan, apakah itu pengajian habis maghrib, mingguan, bulanan, rata semuanya. Menjelang datangnya Ramadan akan mengadakan penutupan kegiatan takdim, penutupan sementara. Dirangkai dengan kegiatan santunan yatim, masuk. Dirangkai juga dengan kegiatan, ada murid tadi, ada kan? Isra, dan juga intinya penutupan pengajian di mana-mana Pak. Tadi udah dikatakan, saya dengar tadi itu, ini banyak kan barengan, apalagi ini minggu terakhir ini. Minggu terakhir kita berada di bulan Sya'ban, insya Allah informasinya nanti kita ikuti saja hasil sidang isbat Menteri Agama. Kayaknya hari Sabtu depan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Ramadan ini adalah sesungguhnya bulan harapan. Semua umat Islam berharap, mohon kepada Allah agar bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini. Kecenderungannya sangat kuat Pak. Coba kita dengar dah, itu di masjid-masjid, di musola-musola, ibu-ibu selalu saja mendengungkan doa sejak Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya apa tuh? Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, yang terakhir doanya wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Harapannya semua untuk bertemu Ramadan. Pertanyaannya, memang ada apa di bulan Ramadan? Apakah alhamdulillah Ramadan, yang penting ganti baju baru lagi nih, gitu. Sepatu baru, semua serba baru. Rumah-rumah yang udah agak kumuh sedikit dibeliin cat, dibedakin tuh rumah semua. Apa yang kurang ditambal, dipenuhi, kebutuhan semua terpenuhi. Itu sih memang sudah lazim dan biasa, tapi lebih penting dari itu,
Ramadan adalah bulan yang paling istimewa dibanding bulan-bulan 11 bulan lainnya. Rasulullah katakan Ramadan itu afdhalus syuhur, bulan yang paling istimewa di antara 11 bulan di antara 11 bulan lainnya. Kalau istilah begini aja, istilah istimewa begini, Pak. Bapak pernah beli jamu kan ya? Kalau pawit itu ngasih jamu terus, jamunya manjur dia. Pokoknya asal kita telan masuk itu dalam ke perut. Kalau kita beli jamu di depan bisa, Bu, Pak, beli jamu, dikasih Pak, jamu aja, dipeset, dituang di gelas, dikasih air panas, diaduk, jadi jamu. Belinya jamu. Kalau kita ngomongnya, Pak, jamu komplit, si komplit, ditambahin itu madu, telur, udah cukup. Tapi kalau kita sebut minta jamu istimewa, minta jamu istimewa, semua ada Pak. Telur ada, madu ada, itu yang kuning, yang kental apa itu? Beras kencur ada, ginseng ada, tongseng, gak ada tongseng sih, sate gitu. Apa aja ada, namanya istimewa. Kalau kita menyebut Ramadan bulan istimewa, ini bulan ini apa aja ada. Artinya mau minta apa saja, semua urusan dunia, urusan akhirat akan dipenuhi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulan yang oleh Rasulullah dikatakan Ramadan syahru ummati. Ramadan adalah bulan spesial khusus yang Allah berikan untuk umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sangat istimewa. Di mana istimewanya Pak? Ini Ramadan dulu Pak. Ada hadis begini Pak. Li'anal hasanata fihi mudha'afa. Semua kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Pekerjaan yang hukumnya sunnah sama pahalanya dengan wajib. Orang yang melakukan kewajiban dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Enakan di bulan puasa 1 bulan Pak. 1 bulan kita tempa diri kita siang malam, kita ibadah, pasti kita akan mendapatkan nilai yang banyak sekali. Allah bulan ini akan memberikan sesuatu yang beda dengan bulan-bulan yang lain. Baca Quran, pahalanya beda. Sedekah di bulan ini pahalanya beda. Berdoa, baca Quran, tadarus, tasbih, semua dilipat gandakan pahalanya oleh Allah karena kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Makanya bulan ini ada satu-satunya bulan yang menyandang banyak nama. Jadi Ramadan punya banyak nama dia. Tapi nama yang disandang oleh Ramadan menunjukkan keagungan, kemuliaan, dan keistimewaan Ramadan itu sendiri. Contohnya, Ramadan itu disebut Syahrul Quran, bulan diturunkannya. Satu-satunya bulan yang disebut di dalam Al-Quran cuma Ramadan. Jelas Pak, Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Menjadi hebat itu Ramadan karena diturunkannya salah satunya adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran itu adalah kitab suci bagi umat Islam dan pedoman hidup bagi kita umat Islam. Quran disebut kitabullah, kitab Allah. Ternyata menurut para ulama sepakat
Kitab Allah bukan hanya Al-Quran. Banyak kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi sebelumnya. Misalnya Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Semua itu kitab-kitab Allah diturunkan waktu itu di bulan Ramadan semuanya. Ini yang menjadi keagungan dan kehebatan bulan suci Ramadan. Makanya bulan ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau bisa Pak, kalau bisa lihat Al-Quran tuh, liatin. Jangan dilihatin aja, buka. Jangan dibuka, baca. Iya, pahami boleh, apalagi diamalin. Membaca Al-Quran itu beda per huruf, sudah jauh berat banyak akan diberikan berbeda dengan membaca Al-Quran di luar-luar daripada bulan suci Ramadan. Kalau bisa sih tadi itu ya, sebulan sekali ini, 1 bulan kalau bisa sih hatam, kalau bisa one day one juz. Kalau 1 hari 1 juz, insya Allah Lebaran hatam Al-Quran. Hatam Al-Quran. Kalau nggak bisa hatam, udah setengah Quran. Berarti 15 hari hatam, 15 hari hatam. Wah, berarti 2 kali hatam. Kalau bisa. Kalau kagak ya sejus. Kalau kagak ya terserah. Tapi di situ kata Rasulullah, Abdul qiraatil Quran fi Ramadan, paling abdul membaca Al-Quran itu pada saat berada di bulan suci Ramadan. Itu salah satu keistimewaannya. Yang lain nama-namanya Ramadan itu Syahrul Quran, 1. Kedua, Syahrul Siam, diwajibkan berpuasa. Kutiba alaikumus siam, 1 bulan Pak. Ketiga, Syahrul Qiyam, bulan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu malam. Jadi kalau Asyam, puasa di waktu malam, Al-Qiyam, ibadah di waktu malam, termasuk sholat taraweh. Syahrul Doa, 4. Bulan dianjurkan banyak berdoa dan mohon minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan ini. Semua permohonan insya Allah Pak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis kursi ini. Setiap malam itu Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala hadisnya itu memanggil kita semua nih, memanggil kita nih. Setiap malam Pak. Dari malam Sabtu sampai malam terakhir kita dipanggil nih. Hal min sa'ilin fa'utihi su'lahu. Kata Allah, apakah ada malam ini umatku yang mau memohon, sa'ilin, meminta, berdoa kepadaku, minta apa saja, urusan dunia, urusan akhirat. Kalau udah dunia itu namanya pekerjaan, dagang, apa aja, fa'utihi su'lahu, aku akan berikan semua permohonannya. Berarti setiap malam kita ditunggu oleh Allah. Apakah ada di antara umat ini yang mau angkat tangan mohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Istimewa Pak, istimewa. Saya bicara istimewa aja dah. Soal pikir nanti bagaimana puasanya nanti udah kan udah biasa. Keistimewaan aja supaya kita mau semangat untuk mengisi Ramadan. Sampai-sampai di dalam hadis katakan dakwatus shaim mustajabah, doa orang yang sedang melakukan puasa
itu doanya diterima oleh Allah. Kapan kalau puasa? Kapan kalau puasa? Berarti di siang hari dari pagi sampai sore di saat kita puasa, lebih habis sholat, mohon kepada Allah, pasti itu Pak, pasti jaminan itu. Namanya juga bulan istimewa. Gitu. Apa yang kita minta Allah pastikan kasih. Sahrul sodako, macam-macam Pak. Ada lagi ini sahrul jihad, sahrul sobri, bulan sabar, sahrul muasa, bulan di mana dianjurkan setiap orang memberikan keluasan rezeki, sodako. Ada rezeki di bulan puasa, kunjungi itu orang-orang fakir miskin, bantu dia itu, bantu dia. Makanya diwajibkan diantaranya adalah minimal wajib zakat fitrah. Itu adalah untuk mengembirakan orang-orang yang menjelang lebaran dengan kita bantu dengan zakat fitrah. Sampai Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, jangan sampai nanti di bulan di saat lebaran Idul Fitri ada di antara umat Islam yang masih kelaparan. Jangan sampai ada. Apalagi jangan sampai ada yang kagak gembira. Supaya gembira, kita santunin. Itu ibu-ibu kalau bisa kita kasih pakaian, kita kasih mukena. Kita mukena. Itu mukenanya udah pada sobek, udah pada hitam, udah pada lusuh. Kita ganti itu, kita beliin. Berapa orang nih, nenek-nenek, orang tua nih, kita santuni. Sahrul muasa. Begitu Pak. Keluasan disuruh untuk berbagi rasa di bulan suci Ramadan. Pahalanya, waduh, besar sekali, besar. Apalagi sempat dia ngajak orang berbuka puasa. Ini tempat banyak nih. Ini nanti sekali-kali nih kita buka puasa bersama. Siapa yang memberikan makanan untuk bisa berpuasa, berbuka orang-orang itu pahalanya semua diberikan kepada dia itu. Contoh Pak, saya kasih makan 10 orang. Pahala 10 orang nilainya diberikan kepada saya. Bukan pahala dia, pahala untuk jatah 10 orang diberikan ke saya, tapi 10 orang tetap dapat apa, nggak hilang kerjaannya. Nilai 10 orang akan diberikan kepada orang yang memberikan makan berbuka puasa. Apalagi 1 bulan ngajak orang berbuka puasa, pahalanya seabrek-abrek Pak. Gila. Itulah keistimewaan daripada bulan suci Ramadan. Dan segitu. Kedua, kita nggak bisa Pak angkat masalah fadilah keutamaan Ramadan dalam waktu yang singkat dan terbatas ini. Banyak lagi sekali. Sampai-sampai kalau kita tahu kata Nabi, Rasulullah menyindir kita nih. Lau ta'lamu ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Andai kata umatku tahu ma fi Ramadan, keistimewaan, keberkahan, kemurahan, macam-macam rahmat, maghfirah, ampunan yang ada di bulan Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Pasti umatku berharap agar 1 tahun 12 bulan dijadikan semuanya bulan Ramadan. Ya karena kebanyakan kita nggak tahu, puasa baru 15 hari, itu juga almanak dibunderin 1, 2, 3, lama amat ini. Masya Allah, rasanya udah pegel, puasa 1 bulan pegel. Bagi orang yang beriman, jangankan 1 bulan, 3 bulan andai kata Allah wajibkan dengan dasar iman, enteng kerjainnya. Oma Ramadona imanan wah bisaban. Karena dasarnya iman dan berharap anugerah dari Allah, pasti kita berharap lagi. Jangan 1 bulan,
jangan 2 bulan, kalau perlu setahun puasa. Kuat kalau dasarnya iman. Tapi kalau dasarnya merasa dibebani, berat. Dah. Tentang rohani ini penting nih. Ini rohan, terutama wabil khusus untuk kedua orang tua kita. Itu pada saat-saat seperti ini, di mana-mana itu diadakan rohan. Tadi dibacakan Ustaz Bukhari. Alhamdulillah. Itu kata Rasulullah ada 2. Siapa orang yang orang tuanya masuk surga tapi ditempatkan oleh Allah di neraka yang paling bawah, di surga yang paling bawah. Surga itu 7 lapis Pak, 7 tingkat. Jannatul Naim, Jannatul Ma'wah, Jannatul Adan. Paling tinggi adalah di bawah arsy, itu adalah Jannatul Firdausi Nuzula, surga tempat Rasulullah di atas. Kebetulan orang tua kita di bawah surga yang paling bawah. Masih enak Pak. Namanya juga surga. Daripada di neraka digebukin tiap hari, disiksa tiap hari. Lumayan. Dengan doa dari anaknya, doa dari saudara-saudaranya, doa dari tetangga-tetangganya yang kita baca, mohon ampun kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Apa kata mereka? Fa'anna lihadi. Ini bagaimana? Bagaimana mungkin saya ada di sini? Dia bingung. Tiba-tiba Allah angkat lagi ke surga yang lebih tinggi. Fa'anna lihadi. Bagaimana mungkin saya bisa ada di sini? Yang tadi kan biasa-biasa saja. Makan misalnya pakai telur, pakai urap, pakai kacang. Ini tiba-tiba tempatnya luks, indah, makannya luar biasa, pelayanannya juga luar biasa. Kenapa bisa terjadi? Ini kata Rasulullah, bistighfari waladika laka. Gitu bahasanya. Ini disebabkan ada anakmu memohonkan ampun di dunia yang masih hidup kepada engkau orang tuanya. Gara-gara kita istighfar untuk kedua orang tua kita, Allah angkat derajatnya orang tua kita di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Istighfarnya bagaimana? Gampang aja Pak. Astaghfirullahaladzim li waliwa. Itu istighfar. Kalau doa gampang lagi. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya dikasih tahu oleh guru, kalau bisa, kalau kepengen orang tua kita selamat, baca doa tadi itu. Rabbi firli wali walidayya titik. Pendek kan? Enak kan? Ya Allah, Rabbi firli, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Dibaca 100. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya. Artinya ya Allah, ampunkan aku dan kedua orang tuaku. Ampunkan aku ya Allah dan kedua orang tuaku. 100 kali dibaca. Pas sudah nyampe 100, baca 3 kali sempurna. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sampai 3 kali. Cukup itu Pak. Kalau kita Rabbi firli wali walidayya 100 itu enggak banyak. Enggak banyak. Enggak lama, paling 2 menit 3 menit putar tasbih itu. Satu putaran 100 itu Pak. Orang tua gembira. Fafarihu bima kama yafrahuna fid dunya wal akhirah. Girang banget itu orang tua. Girang banget. Girangnya itu seperti mereka mendapatkan sesuatu yang nikmat di dunia, waktu di dunia. Kira-kira saya tanya, Bapak bisa gembira, girang banget kalau mendapatkan apa di dunia ini? Dapat duit 7M.
7M 7 ember ya, di ember, girang atau kawin lagi, girang atau mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, girang. Tapi orang tua yang telah meninggal dunia, walaupun Fatihah dari anaknya, doa dari anaknya, istighfar dari anaknya, lebih girang daripada ketika dia di dunia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita nih nggak berbuat salah, masih bisa istighfar, masih bisa ibadah, masih bisa mencari pahala, kita masih bisa mencari. Tapi orang tua kita yang sudah meninggal dunia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali hanya mendapatkan harapan agar anak-anaknya bisa mendoakan daripada kedua orang tuanya. Itu aja, Pak. Itu kalau surga. Kalau neraka ada hadisnya lagi. Andai kata orang tua masuk neraka, disiksa, digebukin oleh malaikat, tiba-tiba Allah pesan, malaikat, hentikan itu siksaannya, jangan diteruskan. Malaikat penyiksa bertanya, ya Allah, kenapa ini saya disuruh berhenti menyiksa dia? Karena ada anaknya yang sedang mohonkan ampun di dunia untuk kedua orang tuanya. Bebaskan dia, bebaskan dia. Dahsyat, Pak. Itu dahsyat. Walaupun doa itu kan, ya kita kan nggak bisa, udah berbeda dimensi kita dengan orang tua, tapi doa bisa tembus, Pak. Bisa tembus. Itulah kekuatan doa yang kita bisa laksanakan. Itu kan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bacanya Robi Firli waliwa hidayah 100 kali. Kalau mau lagi, nih ada guru lagi ngasih tahu saya, Pak. Minta sama saya. Nah, saya sampaikan lagi kepada Bapak ini. Kalau kita baca ziarah, kan baca ya satu kali Alif Lam Mim, ayat kursi, Qul A'udzu Falaq, Qul A'udzu Nas, satu kali. Giliran kita baca kulhu, kulhu. Ya kalau kulhu sih cepet lah. Kulhu. 100. Maksudnya bukan kulhu, suratul Ikhlas. Boleh yang lain satu kali kita baca, tapi giliran kita membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan 100 kali. Cepet. Girangnya luar biasa itu orang tua yang telah meninggal dunia. Makanya kalau takziah itu kalau sekarang udah diganti, Pak. Kalau dulu nggak baca Yasin, nggak baca dulu itu, baca 1 minggu itu namanya doa Al-Qadar. Kulhu itu 100.000 7 hari 7 malam. Tahlilnya 70.000 atakoh namanya. Doa untuk membebaskan orang dari api neraka. Nah, kita membaca Fatihah untuk orang tua jangan pada saat takziah habis mati, terusin. Emang orang tua ngurus kita cuma seminggu. Orang tua kita ngurus kita bertahun-tahun, Pak. Bukan hanya sejak lahir, dari perut udah diurusin ini. Orang tua lewat ibunya, lahir berapa tahun kita bisa mandiri, bisa bekerja untuk hanya memenuhi kebutuhan kita. Selama 15 tahun kita masih disupport oleh orang tua kita. Makanya kita nggak ada alasan yang masih hidup ini berhenti berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Nah, orang-orang yang berdoa sekedar Fatihah istighfar, itu bukti kita ini masih punya belas kasihan, kasih sayang kepada kedua orang tua. Orang tua dapat, kita yang baca juga dapat, insya Allah. Nah, gitu aja, Pak. Mudah-mudahan ya. Yang penting ilmu itu bisa diamalin, walaupun dikit, yang penting ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Insya Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan yang akan datang ini kita kembali, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, kekuatan, mudah rezeki, doa kita, kekuatan fisik, kekuatan ibadah kepada Allah. Maksimalkan
isi Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Apapun yang kita lakukan, yang penting baik, pasti akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah segitu aja. Mohon maaf Pak Wid ya. Ini cukup. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan harapan kita, permohonan kita, hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan dunia kita, lebih-lebih untuk kepentingan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, mohon maaf, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.